Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh bertemu kembali walaupun masih ibadah online ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan hati kita, fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau begitu baik, sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, kami yakin dan percaya Kau selalu ada beserta dengan kami.
Kami yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Dalam situasi kondisi apapun saat ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau-lah Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan dipuji. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Mari yang siap muji Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Lebih bersemangat lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia bertahta telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararang, pam pam pararang, pam pam pararang, parang parang. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Amin. Ya, saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kau begitu baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan apa yang telah kami bawa ini Tuhan. Dan Kau memberkati setiap umat-Mu yang telah taat dan setia belajar untuk memberi Tuhan yang terbaik bagi. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah-Mu Yesus melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami tahu Tuhan saat ini dunia sedang bergelora. Berbagai situasi kondisi harus kami hadapi Tuhan. Secara manusia mungkin kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak kuat Tuhan. Tapi yang kami percaya dan kami syukuri, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang dahsyat. Kalau perisai kami Tuhan, Kau yang selalu ada untuk kami Tuhan, yang memampukan kami, memberikan kekuatan bagi kami Yesus untuk menghadapi situasi kondisi apapun Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih
Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya boleh ada bersama-sama untuk ibadah kepada Tuhan dan saya percaya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, memuji-muji Engkau, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Dan ini waktunya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menjadi penuntun hidup kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, shalom semuanya. Saya percaya kita semuanya sangat merindukan Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Nah saudaraku, firman Tuhan yang akan saya sampaikan melalui kesempatan ini akan diberi tema membangun keluarga yang baik. Saya percaya di tahun kebangkitan ini Tuhan rindu memberkati seluruh hidup kita, keluarga kita boleh dipulihkan Tuhan, boleh dibangun menjadi keluarga yang baik, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, keluarga yang baik adalah keluarga yang dirindukan oleh Tuhan. Dan saya percaya keluarga yang baik juga dirindukan oleh kita semuanya. Namun yang harus kita sadari bahwa menjadi keluarga yang baik itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi keluarga yang baik ini adalah hasil dari sebuah respon terhadap tuntunan Tuhan, di mana suami, istri, orang tua, dan anak sama-sama komitmen untuk menerima satu kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menyampaikan beberapa pengertian tentang keluarga yang baik ini. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun dengan cara yang baik pula. Nah, mari kita akan sama-sama belajar tentang keluarga yang baik, yaitu kita akan melihat ada 3 keunggulan dari sebuah keluarga yang baik. Nah, kita akan memasuki keunggulan pertama yang harus dimiliki oleh keluarga kita masing-masing. Keluarga yang baik yang pertama adalah keluarga yang memiliki komitmen. Saudaraku ini kasih Tuhan, keluarga dibangun atas kehendak Tuhan, tetapi juga direspon oleh kita semua sebagai manusia, sebagai suami, sebagai istri, yang di dalamnya ada berkat Tuhan, tetapi juga di dalamnya ada komitmen. Komitmen ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, komitmen sebagai suami istri yang akan hidup di dalam kasih, apapun situasinya, keadaannya, apapun masalah dan persoalannya, komitmen itu berkata akan menjadi pribadi yang mengasihi, setia pada waktu miskin maupun kaya, susah maupun senang. Apapun yang terjadi tidak ada yang dapat memisahkan kecuali hanya kematian. Saya percaya komitmen ini diucapkan pada waktu pemberkatan nikah dilakukan, yang disampaikan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan yang melayani, di hadapan keluarga dan di hadapan jemaat. Yang kedua, saudaraku, harus ada komitmen di dalam kehidupannya, yaitu pada waktu beribadah. Kita melihat contoh kehidupan keluarga Yosua. Coba kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, komitmen yang dimiliki oleh keluarga yang baik itu bukan hanya komitmen mereka sebagai suami istri yang berjanji setia,
mengasihi sampai akhir hidup, tetapi komitmen ini juga harus dilakukan di dalam hal komitmen beribadah. Komitmen manusia yang berjanji akan setia sampai akhir tanpa dipelihara dengan sebuah kehidupan yang diwarnai dengan ibadah, maka saudaraku komitmennya rapuh, mudah luntur, mudah bosan, dan pada akhirnya mudah diputuskan sendiri. Ada begitu banyak pasangan yang pada akhirnya tidak setia. Keluarga-keluarga mengalami kehancuran, mereka bercerai. Karena apa saudaraku? Komitmen yang diucapkan di hadapan altar, di hadapan Tuhan itu tidak ditopang dengan komitmen ibadah. Karena itu suami istri harus bertekad untuk menjaga komitmen pribadinya antara satu dengan yang lain sebagai suami istri, maka harus dilanjutkan dengan komitmen beribadah bersama-sama. Ibadah itu bukan hanya tanggung jawab suami atau tanggung jawab istri, tetapi tanggung jawab bersama. Seperti Yosua pada waktu menantang bangsa Israel menjelang kematiannya di usianya yang sudah tua, maka Yosua mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel tidak melupakan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi bangsa Israel komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua menantang, jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau ibadah menjadi sebuah komitmen dalam keluarga, maka saudara tidak perlu melihat orang lain. Mungkin orang lain tidak aktif ibadah, tidak menghargai hari-hari ibadah, tidak punya komitmen dalam ibadah, tetapi saudara sebagai orang yang mau keluarga saudara baik, rumah tangga saudara baik, masa depan saudara baik, salah satu faktor penunjangnya supaya saudara dan saya menjadi keluarga yang unggul adalah memiliki komitmen. Baik komitmen untuk setia sampai akhir sebagai suami istri maupun komitmen untuk ibadah. Mengapa saudaraku ibadah ini penting? Di dalamnya ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan satu dengan yang lain, ada persekutuan dengan kuasa firman dan Roh Kudus di mana hadirat Allah yang sangat kita rindukan itu akan kita alami dan kita akan terima. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya komitmen yang jelas dalam hidupnya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mari mulai saat ini saudara mengambil keputusan sebagai suami istri akan setia, akan sungguh-sungguh menjaga kasihnya satu dengan yang lain, tetapi itu semuanya juga harus ditopang dengan kesetiaan saudara, komitmen saudara di dalam berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pada waktu kita mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah, itu akan menjadi sebuah ibadah yang sejati. Kita bisa membayangkan kalau suami istri semua saudaraku bertekad mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka masalah-masalah yang seringkali dihadapi dalam keluarga akan menjadi masalah yang selalu dapat diatasi secara bersama-sama. Karena kesadaran akan hidup yang sudah dipersembahkan kepada Allah, itu yang membuat mereka saling terikat dengan kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, keunggulan keluarga yang baik yang pertama adalah keluarga yang memiliki komitmen. Komitmen antara satu dengan yang lain, dan yang luar biasa adalah komitmen terhadap Tuhan di dalam berbakti dan beribadah. Yang kedua saudaraku, keluarga yang baik, keluarga yang unggul, keluarga yang berkualitas harus memiliki perjanjian berkat. Kita melihat sebuah contoh kehidupan keluarga Abraham. Melewati ujian, tantangan dan masalah, Abraham tetap kuat karena Abraham memiliki perjanjian berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatikan di sini, Abraham secara ekonomi bukanlah orang yang mengalami kesulitan. Abraham seorang yang cukup dikenal di daerahnya. Tetapi pada waktu Tuhan memanggil, saudaraku, Tuhan berjanji, Tuhan dikatakan akan memberkati engkau. Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk meninggalkan keluarga besarnya. Pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang terkenal, dan menjadi bangsa yang diberkati dan olehnya semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Perjanjian berkat inilah yang membuat keluarga Abraham menjadi keluarga yang kuat. Saudaraku, bukan berarti Abraham tidak menghadapi tantangan. Dia menghadapi berbagai-bagai masalah, konflik, bahkan hubungan suami istri yang terancam. Pernah suatu saat istrinya mau diambil oleh orang lain. Abraham juga pernah mengalami ekonomi yang sulit, di mana pada zamannya terjadi masa kelaparan. Saudaraku, melewati masa-masa krisis ekonomi, masa-masa krisis di mana seolah-olah keluarganya akan terpecah belah. Hubungannya dengan keponakannya pernah terjadi masalah. Tetapi saudaraku, perjanjian berkat inilah yang dipegang oleh Abraham. Karena Abraham bukan hanya dipanggil, dipilih sebagai sebuah pribadi, satu keluarga yang akan diberkati, tetapi Tuhan berjanji Abraham akan menjadi berkat. Saudaraku, saya percaya kalau kita sebagai pribadi, suami, istri, orang tua dan anak, di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kehidupan, ada begitu banyak masalah. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, mengalami masalah yang cukup serius antara suami istri, dan itu mungkin terancam dengan yang namanya perceraian antara orang tua dan anak, dengan keponakan dan lain sebagainya. Ada pertengkaran, ada persoalan yang seringkali timbul di dalam keluarga. Tetapi saudaraku, semuanya bisa dilewati dan Abraham tetap kuat, tetap tegar karena dia menjaga komitmennya dan dia ingat akan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan termasyhur, terkenal, menjadi orang yang tersohor, dia akan diberkati dan dia akan menjadi berkat. Perjanjian berkat ini saudaraku luar biasa, bukan hanya dimiliki oleh Abraham, tetapi Abraham memiliki keturunan dan keturunannya pun memperoleh juga tentang janji berkat ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 11, di sana dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Saudaraku, bukan hanya Abraham yang diberkati Tuhan, anaknya yang bernama Ishak juga diberkati oleh Tuhan. Kita lihat lagi saudaraku, kalau kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, dikatakan diberkatinyalah dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang
mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Saudaraku, Abraham memiliki perjanjian berkat dan dia diberkati. Maka berkat itu turun kepada anaknya yang bernama Ishak. Sekarang Ishak menurunkan berkat kembali kepada anaknya yang bernama Yakub. Kita lihat, Yakub menurunkan berkat kembali kepada anak-anaknya. Kejadian 49 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel ayahmu." Saudaraku, di ayat berikutnya Yakub sambil menumpangkan tangan kepada anak-anaknya menyalurkan berkat perjanjian itu kepada 12 anak Yakub. Dan saya percaya perjanjian berkat ini, saudaraku, berlaku juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Di sana dikatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, pada waktu murid-muridnya dipanggil, dipilih, diajar, dituntun, dibimbing, maka Yesus Kristus mewariskan perjanjian berkat kepada murid-muridnya. Saya percaya saudara dan saya murid-murid Tuhan. Pada waktu Abraham menerima perjanjian berkat, maka berkat Abraham turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, turun kepada 12 suku Israel, turun kepada kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang berhak menerima perjanjian berkat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku, keluarga kita masing-masing akan menjadi keluarga yang baik, karena saudaraku kita sekalian memiliki perjanjian berkat. Saudaraku, pegang perjanjian berkat itu. Mari kita yakini dan itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kita. Tetapi jangan lupa tugas kita. Kita harus percaya, kita harus bersandar, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Yakinlah bahwa keluarga kita tidak akan pernah kekurangan. Keluarga kita adalah penyertaan Tuhan. Keluarga kita ada di dalam perjanjian berkatnya Tuhan. Sehingga setiap keluarga saudara dan saya akan diberkati, belum cukup, dan akan menjadi berkat. Menjadi orang yang diberkati itu menyenangkan. Tetapi menjadi berkat itu saudaraku, itu adalah kemuliaan Tuhan. Yang ada pada kita, kita salurkan. Bukan hanya kita yang senang, tetapi banyak orang senang yang diberkati oleh Tuhan melalui hidup kita yang menjadi berkat. Jadi kalau ada orang Kristen bangga diberkati Tuhan, itu dia tidak boleh berhenti di sana. Dia harus berpikir, dia harus bertindak, dia harus melaksanakan. Dia bukan hanya diberkati, tetapi dia harus masuk ke dalam level yang lebih tinggi, yaitu menjadi berkat. Demikian saudaraku, keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki komitmen, keluarga yang memiliki perjanjian berkat. Yang ketiga, keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki tanggung jawab. Kita lihat saudaraku Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudaraku, pernikahan antara pria dan wanita yang tadinya mereka ada di bawah otoritas orang tuanya. Apa-apa
cerita sama orang tua, dicukupi orang tua, dilayani orang tua. Pada waktu saudaraku pria dan wanita sama-sama cinta, sama-sama komitmen untuk memasuki bahtera rumah tangga, mereka harus berani meninggalkan kenyamanan di rumah orang tuanya, meninggalkan kemapanan di tengah keluarganya. Dia harus siap memikul tanggung jawab yang baru sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang berdiri sendiri, dewasa, bisa mengatur rumah tangganya masing-masing. Karena itu orang tua juga harus mengizinkan anaknya pergi. Setelah anaknya menikah tidak boleh mencampuri urusan anaknya. Status orang tua sebagai penasehat bagi anak-anak. Seorang anak yang sudah menikah, dia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Berharap bergantung bersandar atas pemeliharaan Tuhan. Karena itu seorang laki-laki, seorang perempuan harus berani meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan suaminya, bersatu dengan istrinya. Dua-duanya ini saudaraku sudah menjadi satu daging. Nah di sini saudaraku muncul tanggung jawab yang baru. Yang pertama tanggung jawab suami. Di sana dikatakan demikian. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudaraku, pada waktu seseorang sudah memasuki pernikahan, seorang pria sekarang punya status baru, menjadi kepala. Kepala artinya pemimpin. Kepala artinya orang yang berdiri di depan, orang yang menunjukkan arah, orang yang menjadi contoh, orang yang menjadi teladan, di mana dia boleh membawa istrinya untuk membangun sebuah keluarga, membawa istrinya mengenal Tuhan lebih lagi, membawa keluarganya untuk percaya Tuhan lebih lagi, karena dia adalah seorang kepala yang bertanggung jawab di hadapan Allah, yang bertanggung jawab juga di hadapan keluarga. Lalu tugas seorang istri, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudaraku, kalau suami mendapatkan tanggung jawab sebagai seorang kepala, maka seorang istri mendapatkan tanggung jawab sebagai seorang penolong. Karena itu saudaraku, wanita-wanita yang sudah menikah, dia punya suami, dia harus konsentrasi tugasnya, fungsinya sebagai seorang penolong. Menolong apa saudaraku? Menolong suaminya. Menolong di dalam apa? Mendukung suaminya beribadah. Mendukung suaminya pelayanan. Tetapi juga mendukung suaminya bekerja. Ikut membantu suaminya bekerja. Mencari apa? Mencari uang, mencari kebutuhan. Agar seluruh keperluan-kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja daripada seorang suami. Istri berinisiatif bagaimana caranya ekonomi keluarga itu bisa maju, bisa cukup, bisa bahkan berkelimpahan. Maka seorang istri harus mendukung suaminya di dalam pekerjaan. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama. Suami sebagai seorang kepala tugasnya apa? Mengayomi, mengasihi istri. Istri sebagai seorang penolong, tugasnya tunduk kepada suaminya. Seringkali pertengkaran terjadi, masalah terjadi karena masing-masing tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar bersama-sama kembali kepada firman Tuhan. Apapun persoalannya, apapun masalahnya dan tantangannya, kalau suami mengambil tanggung jawab, istri mengambil tanggung jawab, maka saya percaya semua masalah pasti ada solusinya.
Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Karena itu jangan menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Jangan menjadi istri yang tidak bertanggung jawab. Jadilah suami, jadilah istri yang bertanggung jawab. Maka pada waktu Tuhan mempercayakan pekerjaan, pelayanan, mempercayakan anak-anak, apapun kepercayaannya, semuanya akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki komitmen. Keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki perjanjian berkat. Keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara akan terus disertai diberkati Tuhan, keluarga saudara akan semakin melihat karya dan kasih Allah yang besar kalau kita semuanya bersama-sama membangun keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa agar firman Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, boleh bersama-sama belajar firman-Mu, kami boleh membangun keluarga kami, menjadi keluarga yang baik, keluarga yang unggul, keluarga yang berkualitas, karena di dalamnya ada komitmen, di dalamnya ada perjanjian berkat, di dalamnya ada tanggung jawab yang dikerjakan bersama-sama, yang dilakukan bersama-sama. Karena di sanalah kami boleh melihat tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu yang sedang mengalami kemelut persoalan dalam keluarga. Baik masalah ekonomi, hubungan suami istri yang tidak harmonis, dan hal-hal yang lain yang sekarang sedang terjadi dan dialami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, atasnya berkat Tuhan turun, atasnya anugerah Tuhan limpah. Dalam nama Yesus, keluargamu diberkati oleh Tuhan, keluargamu disertai oleh Allah, keluargamu menerima kasih karunia, mujizat, penyertaan, pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu, suami atau istri, orang tua atau anak yang sedang mengalami sakit, di dalam nama Yesus kami berdoa, sakit, penyakit dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati, engkau sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami saat ini menengadahkan wajah kami, membuka hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.